Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani sampai detik ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang pentingnya memahami pemikiran politik dunia Barat Timur dan pengaruhnya pada pemikiran politik Indonesia. Sebelumnya saya sendiri sebagai Nurul Kolbi Anissa, sebelumnya juga mohon maaf karena tadinya kelompok 12 itu ada 2 orang bersama Rika Rifmasari, tetapi karena Rikanya susah dihubungi, sudah di WA juga beberapa kali tidak membalas, maka dari itu saya mengerjakan makalah, PowerPoint, dan videonya ini sendiri. Mohon bisa dimaklumi. Oke, balik lagi ke tema kelompok 12 ini. Menyajikan tentang materi pentingnya memahami pemikiran politik dunia Barat Timur dan pengaruhnya pada pemikiran politik Indonesia. Sebagai pendahuluan, sebuah teori ini tentang pemikiran politik di dunia memiliki watak yang berbeda-beda. Bahkan memang tidak ada bidang pengetahuan dari peradaban manusia yang tidak tersentuh sama sekali oleh yang namanya politik. Di setiap fase kehidupan, ruang lingkup politik dan teori-teorinya juga tanpa kita sadari pasti menggunakan politik. Memang eksistensi manusia pasti bersentuhan dengan politik karena memang pada hakikatnya itu manusia itu adalah makhluk politik. Seperti yang diutarakan oleh Aristoteles yang berpandangan bahwa manusia itu adalah political animal atau hewan yang berpolitik. Seorang filsuf juga seperti Thomas Hobbes juga berpendapat bahwa manusia adalah homo homini lupus atau manusia pemangsa manusia lainnya. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran tentang manusia itu sendiri dan politik. Politik ini bermula daripada manusia, kemudian oleh manusia dan untuk memanusiakan manusia. Sebelum kita mendalami tema, di sini saya akan menjelaskan tentang politiknya dulu ya secara mendasar. Jadi dengan kata lain bahwa manusia itu memang harus dijadikan sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi struktur, hakikat, dan tujuan suatu politik. Teori politik merupakan sebuah ilmu yang harus dikaji dan diperdalam karena karya-karyanya daripada pemikir-pemikir pada zaman dahulu yang paling besar memberikan kontribusi dalam pemikiran politik dunia hingga sampai Indonesia pada saat ini. Dari segi politik, para pemikir-pemikir ini dianggap sebagai tokoh pelopor tentang pemisahan antara kekuasaan negara. Banyak karya-karyanya yang telah diterbitkan dan menjadi kajian populer dalam sejarah akademis, mulai pada zaman Yunani kuno hingga pada modern. Tidak bisa dipungkiri juga memang karena untuk membahas tentang dasar-dasar pemikiran politik, Barat ataupun Timur merupakan hal yang sempat dilupakan oleh sebagian orang gitu karena hakikatnya pemikiran-pemikiran tentang politik itu harus dikaji lebih dalam karena pada zaman dahulu gitu peradaban memang itu sebagai dasar-dasar pemikiran tentang politik pada masa modern saat ini. Untuk bahasanya, saya akan membahas 2. Yang pertama sejarah pemikiran politik Barat dan Timur. Yang kedua pengaruhnya terhadap pemikiran politik di Indonesia. Sejarah pemikiran politik Barat dan Timur kurang lebihnya ada 3 peradaban yang mempunyai peranan penting terhadap pembentukan tradisi keilmuan dan pemikiran politik Barat. Yang pertama ada Yunani Romawi, yang kedua Judeo-Kristiani, dan yang ketiga Islam.
Masing-masing peradaban ini memberikan sumbangan yang khas. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang Yunani Romawi. Yang pertama, Yunani Romawi. Arnold Toynbee berpendapat bahwa peradaban Barat dewasa ini lahir daripada puing-puing kehancuran peradaban Yunani Romawi. Peradaban Barat merupakan kelahiran kembali peradaban Yunani kuno. With this integration, kata Toynbee, cons rebirth. Apa yang disebut dunia Barat yang merupakan bagian dari Imperium Romawi, Bizantium yang terbelah menjadi dua. Yang pertama, Bizantium Barat atau Western Byzantium, dan Bizantium Timur atau Eastern Byzantium atau Konstantinopel. Sejarah pemikiran Barat pada saat ini tidak serta-merta ada begitu saja, karena melainkan warisan daripada peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, India, Kreta, dan Persia. Barat memang berhutang budi kepada Yunani Romawi karena memang hampir pada semua aspek peradaban dan tradisi keilmuannya seperti seni, sains, filsafat, etika politik, kedokteran, matematika, dan masih banyak yang lainnya. Memang itu adalah warisan daripada zaman-zaman kuno, terutama Yunani Romawi. Pandangan hidup Barat pada saat ini memang satu sisi bisa dilihat sebagai kelanjutan pandangan hidup orang-orang Yunani seperti cita-cita kebebasan, optimisme, sekularisme, pengagungan terhadap jasmani dan akal, serta pengkulturan pada individualisme. Tradisi keagamaan Barat juga memang memantulkan secara transparan tentang tradisi keagamaan Yunani kuno yang memandang agama sepenuhnya bersifat duniawi, praktis, dan mengabdi pada kepentingan manusia, bukan kepada Tuhan. Sumbangan terbesar peradaban Romawi kepada pemikiran Barat terutama di bidang pemikiran sistem hukum dan lembaga-lembaga politik. Pengaruh keduanya memang terutama pemikiran sistem hukumnya terlihat dalam berbagai kajian dan praktek hukum di berbagai negara Eropa Barat seperti Prancis, Italia, Swiss, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Kurang lebih ada 3 bentuk pemikiran hukum Romawi yang mempengaruhi pemikiran hukum Barat. Yang pertama ada ius civil, yang kedua ius gentium, yang ketiga ada ius natural. Yang pertama itu ius civil, yaitu hukum sipil yang secara khusus diberlakukan untuk kalangan sipil dan warga negara secara khusus diberlakukan untuk kalangan sipil dan warga negara Romawi, bukan warga negara lain. Yang kedua ada ius gentium. Ius gentium ini adalah hukum yang diberlakukan untuk semua orang, terlepas apapun kewarganegaraannya, tidak memandang nasionalitas seseorang, di mana hukum ini memperkokoh dan memberikan legitimasi kepada keberadaan lembaga-lembaga perbudakan. Yang ketiga itu yang paling penting, yaitu adalah ius natural atau suatu prinsip filsafat hukum yang menganggap keadilan dan kebenaran selamanya sesuai dengan tuntutan yang rasional dan hakikat alam. Dalam filsafat yang ketiga ini, memang semua orang memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, dan pemerintah negara tidak berhak mengintervensi hak-hak hukum itu. Sebenarnya, memang pemikiran politik Yunani ini berkaitan dengan pembentukan hukum positif, pemisahan politik dengan etika, agama, dan hukum, pembedaan antara masyarakat dan negara, kedaulatan politik, dan personalitas negara sebagai pembuat hukum. Pemikiran politik Romawi juga memberikan pemahaman kepada Barat tentang teori imperium. Apa sih yang dimaksud dengan teori imperium? Teori imperium ini adalah teori tentang kekuasaan dan otoritas negara, di mana kedaulatan dan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pendelegasian kekuatan rakyat kepada penguasa negara, di mana menurut teori ini yang memang pada hakikatnya kedaulatan sepenuhnya milik rakyat. Penguasa politik hanya lembaga yang dipercaya untuk memegang, tetapi bukan untuk menguasai dan mendominasi, serta mempergunakan kedaulatan demi kebaikan seluruh rakyat.
Yang kedua, sejarah daripada pemikiran Barat. Yang kedua ada Judeo-Kristiani. Sejarah pemikiran politik yang kedua ini, pada saat itu orang-orang Yahudi juga berperan dalam proses kelahiran peradaban Renaissance Eropa. Mereka bermukim di Italia, Florence, dan kawasan sekitarnya selama berabad-abad yang berhasil membangun kota-kota baru. Kontribusi di bidang filsafat, sejarah, agama, sosial dan politik yang diberikan oleh Baruch Spinoza, pelopor pencerahan Yahudi abad ke-17. Ada Hegel dan Karl Marx juga. Hegel adalah pemikir Yahudi yang ajarannya bisa kita kenal Hegelianisme, suatu aliran filsafat yang sangat berpengaruh pada tradisi intelektual Eropa sejak abad 18 hingga pada saat ini. Gagasan Francis Fukuyama dalam karyanya The End of History and the Last Man. Selain ada Hegel, ada Marx. Marx juga ini adalah seorang pelopor pada pemikiran-pemikiran tentang politik dan juga tentang ekonomi, tentang filsafat juga. Seperti dia membentuk berbagai aliran pemikiran seperti komunisme, sosialisme, demokrasi, feminisme, Marxis, kiri baru, aliran Frankfurt, dan Marxisme Barat. Sosialisme, Marxisme. Jadi pemikiran-pemikiran itu digabungkan dengan pemikiran-pemikiran Marx. Maka setiap ada seperti kayak sosialisme selalu digabungkan dengan nama Marxismenya, karena itu adalah suatu bentuk seperti Marxisme ini. Marx ini yang mencetuskan ide tersebut kayak sosialis Marxis, demokrasi sosialis gitu. Sejarah pemikiran politik yang ada di dunia juga tidak terlepas dari warisan kontribusi peradaban Islam. Yang kedua Judeo-Kristiani, sekarang yang ketiga adalah Islam. Jadi banyak yang berspekulasi memang bahwa adanya warisan Yunani Romawi, terutama yang diwakili oleh Aristoteles dan Plato, yang berpengaruh terhadap pemikiran Islam. Karena memang pada saat itu pemikir-pemikir Aristoteles, terus Plato itu kan memang jauh daripada peradaban Islam ya. Karena yang pertama itu pasti oleh filsuf Aristoteles dan Plato dulu, baru setelah itu Islam gitu. Makanya pengaruh peradaban Yunani Romawi memang sangat kuat terhadap peradaban Islam, sampai timbul asumsi bahwa peradaban Islam hanya mengcopy paste gitu dari kelahiran kembali peradaban Yunani Romawi, tetapi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Islam itu kental dengan kepercayaan kepada Tuhan religinya. Selama 7 abad, peradaban Islam Spanyol secara gemilang berhasil mentranmisikan kebesarannya ke penjuru Eropa. Dari pusat peradaban Islam Spanyol itulah Eropa mulai merambah jalan ke arah pencerahan intelektual. Proses yang sama juga terjadi di pusat-pusat peradaban Islam seperti Sisilia, Kairo, Baghdad, dan Alexandria. Barat kemudian berhasil secara gemilang menghancurkan tembok-tembok dogmatik yang mengukungnya selama berabad-abad dan merintis jalan bagi usaha pengembangan pemikiran tradisi keilmuan. Salah satu ilmuwan Muslim yang berhasil mencerahkan tradisi pemikiran ilmiah dan politik di Barat yaitu Ibnu Rus. Dia adalah seorang rasionalis pengikut aliran Mu'tazilah yang gagasan-gagasannya sangat kuat dipengaruhi oleh Aristoteles. Melalui Ibnu Rus, dunia Barat mulai menganut kebebasan berpikir dan menyerap kekayaan intelektual Yunani kuno. Ajaran Ibnu Rus tentang kekekalan benda, kefanaan jiwa, atau panteisme telah memberikan banyak pemikir bebas untuk berpengaruh terhadap para pemikir Eropa seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Jadi memang pengaruh Ibnu Rus ini terhadap peradaban Eropa Barat itu diibaratkan seperti Tan Malaka pengaruh Marxisme pada zaman sekarang. Jadi ketika mahasiswa-mahasiswa itu menuntut ilmu kepada filsuf Muslim Arab Andalusia di Spanyol, ketika balik lagi ke
negara tersebut dia itu dijuluki sebagai kaum revolusioner oleh pendeta-pendeta Kristen di negaranya. Karena kedatangan mereka membawa perubahan besar dan radikal bagi Eropa. Sebagai bahasan tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarahnya. Yang kedua, pengaruhnya terhadap pemikiran politik Indonesia di Indonesia. Konsep negara yang pertama ini ada pemikiran Profesor Supomo yang pemikiran beliau ini tidak terlepas daripada pemikiran-pemikiran Barat pada zaman itu. Konsep negara integralistik Profesor Supomo yang termasuk salah satu seorang bapak pendiri negara Republik Indonesia ini. Gagasan-gagasannya ini memiliki makna kesejahteraan dan politik yang tak terkendali dan patut dikaji secara kritis evaluatif. Nah, pemikiran Profesor Supomo ini diambil daripada tiga filsuf pada zaman itu. Yang pertama adalah teori individualistik dari Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold Zalesky. Inti dari teori ini adalah bahwa negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun atas kontrak sosial. Teori kontrak sosial ini dianut Eropa Barat dan Amerika. Yang kedua ada teori kelas dari Marx, Engels, dan Lenin. Negara dalam teori ini diasumsikan sebagai alat penindas kaum borjuis kapitalis. Yang ketiga ada dari teori negara integralistik dari Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut para teoritis ini, negara integralistik dibentuk bukan untuk membela segelintir sigma sosial atau golongan masyarakat tertentu, melainkan untuk semua masyarakat. Yang kedua, ada sistem yang sampai hari ini Indonesia anut, yaitu sistem demokrasi. Demokrasi juga ini kita tidak terlepas daripada pengaruhnya dunia barat pada zaman Romawi Yunani. Priscus yang merupakan negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang dikembangkannya menganut beberapa prinsip pokok, yaitu kesetaraan warga negara, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hukum, keadilan, dan kebaikan bersama. Demokrasi Yunani kuno bisa dikategorikan sebagai demokrasi yang tidak terikat dengan nilai-nilai spiritualismenya. Tetapi yang terjadi pada Indonesia saat ini justru nilai-nilai demokrasi yang kental akan nilai-nilai agamanya. Bahkan nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh pengaruh nilai-nilai timur. Jadi nilai-nilai demokrasi kita tidak ke barat-baratan dan tidak ke timur-timuran. Jadi kita mencampurkan kedua peradaban itu, barat dan timur. Jadi nilai-nilai demokrasinya di makna Indonesia adalah sebuah negara yang bukan negara sekuler yang secara utuh memisahkan negara dengan agama, tetapi negara yang beriringan dengan nilai-nilai agamanya. Yang selanjutnya ada trias politika. Trias politika ini dikembangkan oleh Montesquieu di abad pencerahan yang merupakan sumbangan besar bagi gagasan-gagasan demokrasi. Pada prinsipnya teori ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan atau separation of power negara. Kekuasaan negara tidak boleh tersentralisasi pada seorang penguasa, yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal atau hanya dikuasai oleh lembaga politik tertentu. Jadi Montesquieu ini merumuskan 3 tipologi lembaga kekuasaan negara, yaitu yang sering kita dengarkan dan sering kita kenal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Montesquieu yakin bahwa dengan pemisahan itu tidak akan terjadi sentralisasi kekuasaan yang menyebabkan lahirnya negara kekuasaan atau absolute state. Teori Montesquieu ini banyak dianut di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan salah satunya adalah Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri diterapkan setelah mengalami modifikasi tertentu agar sesuai dengan konteks sosiopolitik Indonesia. Jadi konsep trias politika ini menghendaki
pemisahan kekuasaan tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain. Yang selanjutnya setelah trias politika ada civil society atau yang lebih dikenal oleh Indonesia adalah masyarakat sipil atau masyarakat madani. Jadi civil society yang digunakan Indonesia adalah sebuah konsep yang memiliki akar dari proses sejarah Barat. Beberapa tokoh besar bicara mengenai civil society antara lain Hegel, Cicero, John Locke, Rousseau, Hobbes, Karl Marx, Adam Ferguson, dan lain-lainnya. Berdasarkan sejarah yang terkenal bahwa Cicero pada 106-43 sebelum Masehi, beliau merupakan seorang orator dan pujangga yang terkenal dari Roma, yang merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam bahasa Latin, yaitu civilis societas. Beliau merujuk pada sebuah masyarakat politik yang memiliki peraturan hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Civil society atau masyarakat madani atau masyarakat sipil adalah merupakan bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan, bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen terhadap negara. Itu menurut Eysenck dalam Lipset 1995 halaman 240. Jadi istilah ini itu berkembang pada abad ke-18 di Eropa Barat dan masih berlanjut hingga abad ke-19. Istilah civil society ini dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18 pada prinsipnya merujuk kepada negara, yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok dan masyarakat lainnya. Kalau civil society menurut para pakar ilmuwan di Indonesia ini, menurut Nurholis Majid, mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah. Jadi civil society atau masyarakat madani ini memiliki banyak pandangan yang berbeda ya, tetapi bisa dibilang jika berbicara tentang state atau negara dan society atau sosial, maka yang dimaksud dengan society tersebut biasanya adalah civil society. Maka konsep civil society ini cocok kepada masyarakat yang mempunyai nilai-nilai demokrasinya. Demokrasi di suatu masyarakat atau negara hanya bisa tegak apabila kedudukan civil society-nya cukup kuat. Kalau dalam artikel Politik Regional Tourism in Civil Society Perspective karya Dr. Hasan Mustafa MSI yang dosen salah satu dosen ilmu politik yang di UIN Sunan Gunung Jati, yang merupakan dosen ilmu politik, dia menyebutkan di artikelnya tersebut bahwa penguatan civil society dapat mewujudkan lahirnya demokrasi keadaban atau civilized demokrasi dan keadaan demokratis, democratic civility. Jadi ketika civil society-nya ini telah bagus, telah mencapai ideal, masyarakat ideal, maka secara otomatis juga demokrasinya akan baik. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa sebuah pemikiran-pemikiran tentang sosial, politik, filsafat, ilmu pengetahuan di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri merupakan sumbangsih dari pemikiran-pemikiran Barat dan juga Timur. Jauh daripada itu juga merupakan hasil dari peradaban-peradaban kuno, Romawi, Yunani, Kristiani, dan Islam. Indonesia juga merupakan negara yang menerima banyak sekali nilai-nilai buah pemikiran digunakan oleh Barat dan Timur. Tidak selalu ke Barat-Baratan dan tidak selalu juga ke Timur-Timuran. Tetapi kombinasi daripada keduanya, warisan intelektual tersebut yang juga memiliki pemikiran politik sendiri yang pada sampai saat ini memiliki nilai-nilai yang berbeda daripada negara-negara lain di dunia karena memiliki berbagai budaya dan juga buah pemikiran yang khas daripada masyarakat di negara lain. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya masih belajar.
Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.